Bismillahirrahmanirrahim. Dia lihat misalnya nanti dia akan disandingkan dengan mantan istrinya di pelaminan, nanti akan ada banyak pelanggaran-pelanggaran agama, ya wajar saja. Kalau dia tidak hadir itu boleh, ya. Dikhawatirkan nanti malah konflik terjadi dari istrinya gitu ya. Tapi di sini tidak usah ada istri ini ikut campur, dia yang mau mengatur pernikahan orang itu nggak mungkin, ya. Seperti itu Allah a'lam. Ya. Oke, selanjutnya dari hamba Allah, perempuan 42 tahun dari Jakarta, karyawan, dengan nomor belakang 0060. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika suami melakukan poligami dengan menikahi selingkuhannya, tetapi menutupi pernikahan tersebut dari istrinya Ustadz? Apakah perilaku ini sesuai dengan hukum poligami dalam Islam Ustadz? Boleh nggak seorang suami menikah tanpa izin sama istrinya? Boleh. Secara hukum ya, boleh. Tetapi ini tidak kami rekomendasikan, walaupun boleh. Beberapa ikhwah di pengajian pernah bertanya begitu, Ustaz, kan dalam hukum poligami kita nggak perlu izin istri. Saya bilang benar. Kalau gitu saya nikah aja diam-diam. Udah, habis itu nanti saya jalan di rumah tangga saya. Saya bilang boleh. Tetapi antum sedang menghadirkan sebuah bom waktu di rumah tangga itu. Ya. Karena orang yang menikah diam-diam dalam poligami ini seperti dia harus siap menghadapi konflik nanti. Mau nggak mau, kalau istri pertamanya tahu pasti akan ribut. Nah di sini keadaannya cuma dua. Dia bertahan dengan poligaminya tapi pasti akan ada hal-hal yang dia tidak nyaman. Tutur kata yang tidak sopan mungkin dari istrinya. Yang pertama mungkin keluarga istrinya ikut campur. Ini jadi masalah. Gitu kan? Tapi dia bisa bertahan. Kalau dia bersabar ya sudah. Kalau antum tebal muka, hati antum kuat untuk menghadapi cacian-cacian ya silahkan. Gitu kan? Tapi umumnya tidak seperti itu. Akhirnya harus memilih. Pilih yang lama. Sudah terlalu lama bersama-sama. Pilih yang kalau diceraikan. Sayang juga sudah lama. Yang baru diceraikan, ini barang baru gitu. Masa baru sebulan 2 bulan cerai kan gitu. Rumah tangganya baru dibangun gimana? Tapi dia harus pilih salah satunya. Dan ini susah karena kalau dia pilih salah satunya, dia bersama istri pertama pasti dia menyesal karena istri kedua ditinggalkan. Dia bersama istri kedua, dia juga akan jadi beban karena istri pertama yang sudah 10 tahun sama dia terus ditinggal. Kan gitu. Lalu gimana yang sehat? Harusnya sehatnya itu dia membangun poligami itu di atas asas yang benar. Itu yang sering kami sampaikan. Yang pertama itu memang diniatkan dalam hati untuk menjalankan perintah agama. Karena yang beda kalau kita niat mau menjalankan perintah agama, mau jihad, mau haji, mau keluarin zakat, mau poligami, semua sama. Kita mulai dengan niat yang benar, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, mulai diatur doa secara khusus, berdoa. Ya Allah mudahkan poligami hambamu ini ya Allah. Semudah-mudah, biarin Allah yang atur. Jangan kita yang mencari, biarin Allah yang memudah urusannya. Seperti yang saya lakukan seperti itu, berdoa saja Allah yang kasih, biar Allah yang punya cara. Karena kalau kita sendiri sebagai manusia, kita belum tentu punya kapasitas untuk itu. Tapi biarin Allah, gitu kan. Yang ketiga, lebih banyak mendalami agama, ya. Baik kita ataupun istri, sama-sama ya. Dan yang keempat, penuhi kebutuhan istri maksimal. Apa yang kewajiban kita penuhi semuanya. Di antaranya nafkah. Tidak akan ketemu poligami dengan pelit. Ya. Setiap istrinya bilang mau beli ini, gak usah itu mahal. Habis itu mau nikah lagi. Gimana caranya? Ini beli bedak aja dari 50.000 pindah 70.000 gak mau. Terus mau nikah, gimana caranya? Gak bisa ketemu poligami dengan pelit, gak bisa. Royal iya. Saya pernah bilang, royalitas mendatangkan loyalitas. Mau orang loyal, royal dulu. Baru loyal bisa datang, gitu kan? Tidak ada loyalitas tanpa royalitas. Masalah biologis, seminggu sekali hubungan biologis sama istrinya, baru bicara poligami, gimana caranya? Antum kalau poligami itu harus siap setiap hari biologis minimal sekali. Ya, kalau orang poligami 4 istri, ini kan punya hak mabit ya, nginap kan? Nginap itu berarti biologis. Karena sama istri pertama, misalnya hari Senin, istri kedua hari Selasa, hari Rabu istri ketiga, hari Kamis istri keempat, hari Jumat kembali ke istri pertama. Berarti biologis. Hari kelima kembali lagi, hari keenam kembali lagi. Bisa nggak? Kenapa ketawa? Lah iya. Kalau seminggu sekali, itu pun loyo, malas. Nggak bisa.
Harus betul-betul antum tes dulu istri yang satu nih, bisa nggak? 1 hari 3 kali, nah gitu. Oh mampu, nanti istri antum bilang, wah kayaknya saya nggak mampu sendiri nih. Nah, dia harus penuhi itu, nggak bisa. Karena nggak bisa ketemu antara perhitungan dengan poligami, lemahnya syahwat dengan poligami nggak bisa. Gitu. Kesiapan antum sendiri, kemapaman dari sisi perekonomian, siap untuk menampung anak, nambah istri itu nambah anak berarti. Harus siap semua itu ya. Nanti masalah melahirkan, pendidikan, segala macam itu. Antum siap nggak secara kejiwaan itu? Ya. Pulang kerja, ini nangis bayi ini, nangis bayi anak yang sana main. Banyak anak ini. Banyak anak harus siap pusing. Gitu kan. Nah kalau antum siap ya sudah. Gitu kan. Nah itu tipsnya. Insya Allah dengan kita tawakal kepada Allah bisa. Nah sekarang kita kembali pada ibu yang bertanya tentang masalah hukum suaminya. Apakah itu berdosa? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana keadaan seorang istri yang sudah terlanjur suaminya poligami? Ini tips buat ibunya gitu ya. Karena ditanya di kajian kami sampaikan. Yang pertama, setiap terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita lihat itu benar atau itu salah. Sekali lagi, kembali kepada agama Islam. Poligami dalam Islam tidak salah. Berarti di sini posisi suami ibu tidak salah. Itu dulu. Secara agama. Kita bukan ikuti adat istiadat keluarga atau adat istiadat negara atau memang cuma egoisme pribadi itu nggak ada. Dia salah nggak secara agama? Tidak salah berarti sudah selesai. Itu poin pertama. Poin yang kedua, duduk bicara baik-baik. Ini sekarang kamu sudah menikah. Apa yang ibu ini khawatirkan, diskusikan sama suaminya. Ibu yang bertanya apa yang dikhawatirkan silakan tanya, diskusikan. Sekarang sudah menikah. Saya ini cemburu. Coba, bagaimana caranya supaya saya tidak cemburu? Apa kiat dari kamu? Tanya suaminya. Suaminya di sini harus siap untuk bisa memberikan gambaran, gitu kan? Memberikan jawaban. Sekarang saya tidak bisa menerima ini, belum bisa menerima. Gimana? Apa kiat dari kamu? Misal suaminya bilang baik, saya pertemukan, silakan diskusi, ngobrol. Saya tidak mungkin melepas rumah tangga yang baru ini. Kira-kira seperti apa? Nah, itu dibicarakan. Ya, baru bisa gitu ya. Kalau misalnya ibu yang bertanya ini tidak menemukan solusinya, suaminya bilang ya sudah kau terima, enggak terima terserah. Karena kan ada laki-laki begitu, kebodohan gitu ya. Bukan itu jawabannya. Dia bukannya menenangkan istrinya, dia malah ya sudah enggak mau terima terserah. Bukan begitu. Tapi kalau dia merangkul istrinya, ya sudah ibu respon. Kalau dia tidak merangkul ya sudah. Ibu istikharahkan kepada Allah SWT, lihat rumah tangga itu bisa bertahan atau tidak. Apalagi dia menikah dengan selingkuhannya. Artinya dimulai dengan perbuatan yang haram gitu ya. Jadi kembali kepada apa yang kami sampaikan tadi. Oke, syukur Ustaz, Masya Allah. Pertanyaan poligami memang paling bikin ngilangin ngantuk insya Allah Ustaz. Selanjutnya ini tinggal kalau poligami itu bagi laki-laki, biar sudah mau hadapi sakaratil maut. Laki-laki sudah diranjang kematian, antum aja ngomong, Pak mau nikah enggak? Itu bisa sadar. Selama ruhnya belum dicabut. Masya Allah. Tinggal 2 pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang permasalahan rumah tangga. Mungkin antum bisa memberikan tips bagi bujang-bujang di sini ataupun bapak-bapak di sini bagaimana menjadi seorang suami yang ideal, dan juga untuk ibu-ibu mungkin bagaimana tips menjadi seorang istri yang ideal dalam Islam Ustaz. Tafadhol. Ya, yang pertama bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita tuh adalah sarana ibadah. Saya melihat ini bahtera ibadah paling besar, gitu ya. Jadi kita menikah menjadi status suami, kan kalau punya anak menjadi status ayah, kita menikah menjadi status istri, dan nanti kalau punya anak status ibu, ini semua karena perintah agama. Jadi kan ibadah. Karena kalau kita niat ibadah itu semuanya jadi mudah. Dan setiap detik-detik kehidupan kita yang kita lalui sebagai status suami atau status istri itu pahala terus berjalan. Ibaratnya saya sering kasih contoh di pengajian, kalau orang puasa, mulai azan subuh sampai azan maghrib kan dia berada di bahtera puasa. Detik-detik yang dia lalui itu pahalanya puasa jalan terus. Walaupun dia duduk, walaupun dia ngobrol, walaupun dia jalan, tapi dia sedang berada di bahtera puasa kan. Nah rumah tangga itu mulai akad nikah sampai mereka bercerai. Atau sampai salah satunya meninggal. Ini terus berjalan pahalanya. Maka dia pahala yang sangat besar. Tapi syaratnya diniatkan ibadah. Diniatkan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, fokus kepada kewajiban kita masing-masing. Kewajiban suami itu berkisar di poin-poin ini. Yang pertama itu muasyarah bil ma'ruf. Sebagaimana Allah mengatakan wa asyirhunna bil ma'ruf. Jadi gauli istri dengan cara yang santun. Santun ini banyak maknanya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan dari Umar adalah
menggaulinya, hubungan biologis dengan yang baik dan memuaskan. Kemudian ada juga yang membahasakan dengan tutur kata yang baik. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akmalul mu'mina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur akhlak yang baik adalah baiknya orang pada istrinya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya sebaik-baik orang yang bermuamalah dengan istrinya. Nah berarti di situ pegangannya, muasyarah bil ma'ruf. Nabi SAW mengingatkan, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan. Ya. Jadi kita menjadi figur yang berbeda. Kata Umar radhiyallahu anhu, ini pernah kami sampaikan di kajian kita ini. Kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang memantau mangsanya. Jihad, cari nafkah, pokoknya serius kerja dengan alam laki-laki kita. Begitu kami masuk ke rumah, kami kembali seperti anak kecil. Saatnya bercanda, berbeda, menjadi figur yang berbeda. Buat diri antum sebagai laki-laki yang dalam muasyarah bil ma'ruf, setiap kali kita keluar rumah, istri rindu. Kapan dikembali? Figur orang yang dirinduhi, orang yang santun, orang yang ramah, orang yang dermawan gitu ya. Bukan figur yang orang kalau begitu kita keluar, istri gembira banget. Karena ini preman rumah sudah keluar gitu ya. Yang pertama muasyarah bil ma'ruf. Dan kita bermuamalah yang santun baik sama istri itu pahala. Allah yang perintahkan dalam Al-Quran. Yang kedua fokus kepada nafkah. Nafkah pernah saya sampaikan berkisar 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu kita. Apa yang antum makan, kasih istri antum juga makan. Apa yang antum minum, sama juga. Antum berpakaian, dia juga berpakaian. Tempat tinggal di tempat yang kita tinggali juga. Nah seperti itu. Transportasi semampu kita. Kita bisa kontrak dulu. Kita bisa sewa mobil, kita sewa dulu misalnya. Kontrak rumah tadi maksudnya. Atau kita bisa beli bagus. Makin antum berikan fasilitas yang bagus, maka makin besar pahalanya. Ya, karena kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya setelah beliau bandingkan dengan dinar untuk jihad, dinar untuk fakir miskin, bebasin budak, maka dinar untuk keluarga jauh lebih besar faedahnya ya atau manfaatnya. Dan ini tidak boleh dibengkalikan karena kata Nabi SAW sungguh sangat berat dosa bagi orang yang memberikan nafkah atau kewajiban nafkahnya. Yang ketiga kebutuhan biologis. Jadi nikah itu definisinya al-wata' biologis. Jadi nggak ada pernikahan tanpa biologis. Makanya harus memberikan hak pasangan. Niat karena ingin memberikan hak pasangan. Makanya Imam Ahmad waktu ditanya seorang laki-laki, kalau kami lagi tidak mood, lagi nggak nyaman gitu, lagi mumet dengan pekerjaan, lagi nggak enak sama istri, tapi istri ini kelihatannya dandan, mau terjadi interaksi biologis. Apa yang harus kami lakukan? Apa tetap kami dapat pahala? Kata Imam Ahmad, iya. Bila kamu niatkan untuk memberikan hak dia, atau kamu niatkan untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Tetap ini biologis. Yang keempat adalah perlindungan. Ya, perlindungan ini dimulai dari perlindungan dari api neraka. Allah mengatakan dalam surah Tahrim ayat 6, surah nomor 66, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, al-ayah. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dengan pendidikan agama dan segala macam gitu ya. Serta juga pendidikan hal-hal yang bahkan kepada kebutuhan antum sendiri. Banyak permasalahan rumah tangga yang kami pecahkan teman-teman sekalian karena suami nggak membahasakan keinginannya. Merasa nggak enak, takut istrinya tersinggung. Bicara kebutuhan makanan kesukaan antum apa, biologis gaya antum suka. Silahkan dibahasakan karena halal sama mereka. Jangan itu dipendam akhirnya nanti bertahun-tahun jadi masalah ini. Ya. Dibahasakan baik-baik. Ya, gitu. Ini penting. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan. Dilindungi dari segala macam mara bahaya. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang meninggal atau terbunuh karena membela keluarganya maka dia mati syahid. Nah ini poin penting yang harus diperhatikan bagi laki-laki. Jadi dia menjalankan kewajiban. Nah kalau istri menjalankan juga tugasnya. Kewajiban yang pertama harus taat pada suami dan mencari ridhonya. Selama bukan maksiat wajib patuh. Ya, wajib patuh. Bagaimana dia merawat rumah, menatah dirinya seperti yang istrinya mau, seperti yang suaminya mau. Karena Nabi SAW menggantungkan ridhonya Allah kepada ridho suaminya, gitu kan? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang istri yang membuat suaminya marah, maka Allah pun di langit akan marah padanya sampai suaminya ridho padanya. Kemudian yang kedua, memenuhi juga kebutuhan biologis suami. Nah ini lebih tegas lagi.
Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang dipanggil oleh suaminya, walaupun dicorong asap rumahnya, dia harus datang menjawabnya. Bahkan dalam kondisi haid pun, dia tetap melayani suaminya, walaupun tidak digauli di kemaluannya. Gitu ya. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan Aisyah yang sedang mau, tapi Aisyah mengatakan, kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW. Dan kami ini maksudnya istri-istri Nabi semuanya. Maka beliau menyuruh kami mengencangkan kain di tempat keluarnya haid, lalu beliau menggauli kami. Dalam kondisi haid pun tetap memenuhi kebutuhan biologis suami. Ya.